Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan hari ini Budian akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang Budian akan menerangkannya. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu batang. Kalian sudah tahu bagian batang? Nah, batang pada tumbuhan memiliki fungsi tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Kemudian menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga memiliki fungsi menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Sekarang yang kedua, bagian yang kedua, daun. Kalian sudah pasti paham daun seperti apa. Daun ini memiliki fungsi yaitu tempat fotosintesis dan sebagai tempat respirasi atau pernafasan. Loh, tumbuhan bisa bernafas? Iya, bisa. Tumbuhan bernafas melalui daun ya. Ada bagian di dalam daun namanya stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai tempat respirasi tumbuhan. Kemudian bunga. Nah, bunga ini memiliki beberapa bagian kecil lain yang ada tangkai, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari dan putik. Untuk tangkai, fungsinya yaitu penghubung bunga dengan batang. Kemudian kelopak ini sebagai pelindung sekaligus penutup bunga. Mahkota, pasti kalian sudah paham ya mahkota bunga yang mana? Nah, biasanya memiliki warna-warni yang cerah. Gunanya apa mahkota? Sebagai perhiasan bunga. Perhiasan bunga untuk menarik kumbang atau serangga. Kemudian benang sari, yaitu sebagai alat kelamin jantan. Benang sari memiliki serbuk sari, ya. Kemudian ada bagian lain, yaitu putik. Putik itu sebagai alat kelamin betina. Secara keseluruhan, fungsi bunga yaitu alat perkembangbiakan generatif, tempat menghasilkan biji, serta sebagai pemikat kumbang atau serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian bagian berikutnya yaitu buah. Nah, kalian pasti sudah paham buah biasanya bisa dimakan. Iya, buah ini memiliki fungsi melindungi biji, kemudian membantu penyebaran biji yang telah matang. Nah, bagian yang terakhir yaitu akar. Akar ini biasanya terletak di bawah tanaman. Akar memiliki fungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah serta menyokong bagian-bagian tumbuhan yang lain supaya bisa tegak berdiri. Kalau tidak ada akar, biasanya tumbuhan akan gampang roboh jika kena air, kemudian kena hujan dan lain sebagainya. Selain itu, akar juga memiliki fungsi sebagai penyimpan hasil fotosintesis atau cadangan makanan. Nah, ini adalah beberapa bagian tumbuhan. Oh iya, jenis akar ya. Akar itu ada dua jenis, yaitu akar tunggang, kemudian akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan berjenis dikotil. Dikotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji lebih dari satu. Kemudian ada akar serabut ya. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tanaman yang berjenis monokotil atau hanya memiliki satu biji ya, memiliki satu biji. Contohnya apa akar tunggang? Contohnya adalah akar singkong. Nah, itu akar tunggang. Kemudian akar serabut dimiliki oleh siapa? Misalkan pohon jagung, kemudian tebu, padi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari tanaman yang memiliki akar tunggang dan akar serabut. Oke anak-anak, selamat belajar. Kalau tidak paham silakan diputar lagi videonya Budian, didengarkan lagi penjelasannya Budian. Terima kasih anak-anak.
Selamat belajar dan jangan lupa menjaga kebersihan serta rajin memakai masker apabila keluar rumah. Dadah.